Ada orang-orang tertentu yang disebutkan ittaqu firasatal mu'min fa innahum yanzurun binurillah. Waspadai firasatnya mukmin sebab mereka memandang dengan pandangannya Allah subhanahu, dengan cahayanya Allah taala. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, satu kali beliau tidur dan tatkala dalam tidurnya dia mimpi. Ini setelah wafatnya Rasulullah. Dia mimpi dalam tidurnya bangun sebelum subuh tahajud, datang ke masjidnya Rasulullah. Saat datang ke masjidnya Rasul, tahu-tahu nggak lama Nabi Muhammad datang sholat subuh, memimpin sholat subuh. Rasulullah udah wafat, dalam mimpinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah yang mimpin sholat subuh. Setelah salam, tahu-tahu dihidangkan di hadapan Nabi ada kurma di piring. Maka diambil oleh Rasulullah, kurma tersebut disuapkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya Ali, kul, makan. Dimakan oleh Sayyidina Ali. Udah selesai, makan, disuapin lagi, suapan kedua. Disuapkan lagi, suapan ketiga. 3 suapan dalam mimpinya Sayyidina Ali. Kemudian terbangun dari mimpinya, mimpi yang indah, mimpi Rasulullah disuapkan makanan oleh Nabi Muhammad SAW. Alhasil Sayyidina Ali mimpi Rasulullah, terbangun dari mimpinya. Sebelum subuh dia tahajud, terus pergi ke masjid. Masuk subuh, datang ke masjid, duduk di masjid, nungguin sholat subuh. Datang waktunya sholat, keluar Sayyidina Umar bin Al-Khattab, masuk Sayyidina Umar bin Al-Khattab ke mihrab, ngimamin sholat. Saat ngimamin sholat, udah selesai, salam dari sholat, tahu-tahu ada wanita tua ngirim buat Sayyidina Umar 1 piring, 1 nampan, isinya kurma. Salam dari sholat ada kurma. Sayyidina Ali bilang, kayak mimpi saya ini. Nah, dalam hati begitu, belum cerita, belum ada yang tahu. Terus Sayyidina Umar sebelum bagi-bagi yang lain, dia bilang, ya Ali, naam, lebih baik, ya Umar. Dikasih, ini 1 butir disuapkan. Ajib, dimakan oleh Sayyidina Ali 1. Udah selesai, yang lain belum dibagi. Ali, lebih baik, ini 1 lagi, dimakan. Sudah, 2. Terus Sayyidina Ali bilang, ya Umar, zid, tambahin 1 lagi. Bilang, lah, saya nggak berani nyamain Rasulullah. Rasul nyuapin kamu 3 kali, saya nggak berani nyamain, khalas di bawahnya engkau. Dari mana kamu tahu? Awahyan ba'da Rasulillah? Apakah ada wahyu setelah Rasulullah SAW? Kata Sayyidina Ali tahu, cuma mau ngasih tahu yang lain. Dari mana sumbernya? Apa ada wahyu setelah Rasulullah? Sayyidina Umar lah. Akan tetapi Nabi Muhammad bilang, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Waspadai firasatnya orang mukmin sebab dia melihat dengan cahayanya Allah jalla jalaluhu ta'ala ta'zamatuh. Ada satu orang hadir majelisnya Sayyidina Utsman bin Affan. Itu sebelum hadir majelis rupanya dia lihat sesuatu, kemudian masuk ke majelis. Begitu masuk ke majelis, Sayyidina Umar lagi bicara, tahu-tahu nengok. Ayadkhul ahaduna wa fi 'ainihi athar zina? Apakah salah seorang kita masuk hadir bersama kita, di matanya ada bekas zina? Taubat sekarang, kalau enggak saya pukul. Saya hukum. Itu orang taubat. Selesai itu dia bilang, Amirul Mukminin, tahu dari mana? Tadi saya memang sebelum masuk ke ruangan, saya ngelihat ada perempuan, kebuka auratnya, saya ngeliatin, baru masuk ke majelis. Nah itu dia. Apakah ada wahyu datang kepada kamu? Dia bilang bukan wahyu, tapi firasah yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya itu di majelis yang macam begini, kita nggak sendirian hadir di sini. Sampai malaikat kalau ada majelis macam begini, tanadau, mereka saling memanggil antara mereka, halumu ila hajatikum, datanglah menuju hajatnya kalian. Malaikat punya hajat di sini, apa kita nggak punya hajat di majelis yang semacam ini? Kita punya keluarga kita yang sakit berapa banyak? Hatta kita yang ngeluh sakit, yang ngeluh matanya, yang ngeluh tangannya, yang ngeluh kakinya, yang ngeluh pinggangnya, yang ngeluh kolesterolnya, yang ngeluh gulanya, yang ngeluh hipertensinya dan lain sebagainya. Apa kita nggak punya hajat? Minta hajat kita kepada Allah Ta'ala. Malaikat aja punya hajat di majelis yang semacam begini. Maka panjatkan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mariduna yushfa wa naqisna yaga'fil kamilin magtu'una yusal wa jahilna yaga'fil alimin ji'na lana niyat wa antum bil maqasid fahimin. Kita datang punya niat dan kalian mengerti apa yang kita niatkan. Masya Allah. Nah itu ada satu orang mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam jalan di jalanan kota Sewun. Terus ditanya, ya Rasulullah, mau kemana kamu? Berjalan di sini. Dia bilang, saya mau hadir ke majelisnya cucu saya Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul maulid. Saya mau hadir ke situ. Itu kalau maulid akhir Khamis, semua orang datang dari mana-mana. Ada satu orang di Tarim, dia bilang, ngapain? Panas-panas. Pergi ke kota Sewun, hadir maulid. Saya mau ketemu wali. Sini, kuburannya Faqih Muqaddam di Zambal. Begitu itu, dia, sekarang saya ziarah, pergi ziarah ke Zambal. Di waktu akhir Khamis tersebut. Baru mau masuk pemakaman para wali-wali tersebut. Baru mau masuk ke situ. Tahu-tahu dia dengar ada suara wanita di situ, ada wanita duduk. Fulan, kamu mau kemana? Bilang, saya mau ziarah wali-wali para salaf. Itu Zambal, itu pemakaman para wali-wali di Hadramaut. Itu puluhan ribu wali dimakamkan di situ. Itu 700 tahun yang lalu Al-Imam As-Saqqaf beliau mengatakan bahwasanya di Zambal ini dikuburkan 10.000 wali dan 70 kutub, semuanya dari ahli baitnya Rasulullah. 10.000 wali, 70 kutub, semuanya dari ahli baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ada satu orang dia baca Quran di jalanannya.
Bukan sibuk HP di jalanan, dia sibuk baca Quran di jalanan. Tahu-tahu dia mengulang ayat firman Allah Ta'ala dalam surat Hud, minhum syaqi wa sa'id, minhum syaqi wa sa'id. Di antara manusia besok dibangkit dalam keadaan sial ataupun beruntung. Dia tadabbur, dia renungin itu ayat. Nah, ini Habib Umar cerita kepada kita. Ketika dia renungin ayat tersebut, ada yang sial, ada yang beruntung. Pas dia lagi jalan, ngelewatin pemakaman Zambal. Minhum syaqiyun wa sa'id. Diulang-ulang. Tahu-tahu dia dengar. Padahal sepi, nggak ada orang. Dia dengar dari arah pemakaman, ya fulan, kamilil ayat, maminna syaqi. Fulan, lanjutin tuh ayat, jangan berhenti di situ. Di sini nggak ada orang sial di pemakaman ini. Semuanya orang beruntung. Dia dengar, orangnya nggak ada. Subhanallah, dia nggak dengar suara dari arah kuburan. Kenapa? Kita nggak sendirian di dunia ini. Itu ketika dia mau masuk ke makamnya para wali-wali, satu wanita bilang, kamu mau kemana? Saya mau ziarah kakek saya wali-wali. Bilang, maaf ya, kata si ibu nih, ini penghuni makam ini semuanya nih para wali ini lagi nggak ada di tempat. Lo kemana? Lagi hadir maulidnya Habib Ali Al-Habsyi. Dia diam begitu, bilang, astagfirullah, astagfirullah, betul. Langsung dia nggak jadi ke situ, dia pergi ke Sewun hadir maulid.